Pace e bene. Saudara-saudara terkasih, apakah benar orang Katolik itu menyembah Bunda Maria? Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mendengar pertanyaan dari saudara-saudara kita yang non-Katolik tentang apakah benar orang Katolik itu menyembah Bunda Maria. Pertanyaan ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa ada begitu banyak kesalahpahaman dari saudara-saudara kita yang non-Katolik tentang ajaran gereja Katolik, secara khusus tentang Bunda Maria. Pertanyaan ini tentu sudah keliru, karena gereja Katolik tidak menyembah Bunda Maria. Para teolog dalam gereja Katolik telah membedakan 3 bentuk penyembahan atau penghormatan. Yang pertama itu latria. Latria adalah penyembahan yang hanya ditujukan kepada Allah saja, hanya Allah yang disembah. Ini jelas dalam perintah yang pertama dalam ke-10 perintah Allah, yakni perintah untuk menyembah Allah saja, dan agar jangan ada Allah lain selain Dia. Dapat kita lihat dalam kitab Kejadian bab 20 ayat 1 sampai 6. Kemudian yang kedua, itu disebut dengan hiperdulia. Hiperdulia adalah penghormatan yang khusus kepada Bunda Maria melebihi Santo Santa, karena perannya yang besar dan dia sebagai Bunda Allah yang melahirkan Yesus Kristus sebagai penebus dunia. Kemudian yang ketiga, yaitu dulia. Dulia ini adalah penghormatan yang diberikan kepada Santo Santa dan orang kudus yang ada dalam gereja Katolik. Kita tahu dalam gereja Katolik ada begitu banyak orang kudus dan Santo Santa. Jadi para saudara-saudari terkasih, dari ketiga jenis penghormatan dan penyembahan ini, kita dapat mengetahui bahwa ternyata orang Katolik tidak menyembah Bunda Maria, melainkan menghormati Bunda Maria. Yang disembah itu hanyalah Allah. Hanya Allah saja yang dapat disembah. Bunda Maria tidak disembah, melainkan dihormati. Bunda Maria dihormati karena perannya yang sangat besar, yakni dalam karya keselamatan dengan mengandung dan melahirkan Yesus Kristus sebagai penebus dunia. Maka segala bentuk devosi, kebaktian kita kepada Bunda Maria adalah tanda kecintaan dan kehormatan kita kepada Bunda Maria, karena perannya yang besar sebagai Bunda Allah. Para saudara dan saudari yang terkasih, gereja Katolik menghormati Bunda Maria karena yang pertama itu, Allah telah lebih dahulu menghormati Bunda Maria dengan memilihnya menjadi ibu Yesus Kristus. Ini dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28 dan ayat 35. Kemudian yang kedua, gereja Katolik menghormati Bunda Maria karena Bunda Maria bekerja sama dengan rahmat Allah secara sempurna. Ini dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38. Kemudian yang ketiga, gereja Katolik menghormati Bunda Maria karena gereja mengikuti teladan Kristus yang menghormati bundanya. Ini dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 51 sampai 52. Kemudian yang keempat, gereja Katolik menghormati Bunda Maria karena gereja menghormati pesan Kristus yang terakhir untuk menerima bundanya, Bunda Maria, sebagai bunda umat beriman. Hal ini dapat kita lihat dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 26 sampai 27. Jadi para saudara dan saudari yang terkasih, dari penjelasan ini kita dapat mengetahui bahwa gereja Katolik itu tidak menyembah Bunda Maria, melainkan menghormati Bunda Maria karena dia mengandung dan melahirkan Yesus Kristus sebagai penebus dunia. Semoga lewat penjelasan ini kita semakin mengerti dan memahami
tentang Bunda Maria, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita mampu memberikan pemahaman yang benar kepada saudara-saudara kita yang non-Katolik yang kurang mengerti tentang ajaran Bunda Maria, sehingga jika mereka bertanya apakah benar orang Katolik menyembah Bunda Maria, kita dapat memberikan jawaban yang jelas dan benar, sehingga mereka dapat mengerti bahwa ternyata gereja Katolik itu tidak menyembah Bunda Maria, melainkan menghormati Bunda Maria. Sekian dan terima kasih. Pace Ebene.